Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Selamat kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu Tuhan. Dan saat ini kami akan sama-sama juga belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, layakkan kami semua. Kuduskan kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, dosa kami, sehingga firman yang sebentar kami belajar dan kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran kami akan masuk dalam pendengaran akan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami, bagi kita semua. Tuhan begitu baik bagi umat-umatnya. Oleh sebabnya Dia masih memberikan waktu dan kesempatan pada kita untuk kita betul-betul menaruh harapan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya membawa kita lebih dalam di dalam Tuhan, lebih dekat, intim dengan Tuhan. Oleh sebabnya perlu kerjasama yang baik pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami sampaikan ataupun yang akan kita belajar bersama-sama menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu Allah tempat perlindungan. Ya, kita akan lihat di dalam Mazmur 91. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-9 sampai ayat yang 11. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini membuat kita supaya kita tetap berharap, bersandar dan berseru hanya kepada Tuhan, karena Allah kita adalah tempat perlindungan bagi kita. Kita hidup dalam dunia ini tidak menutup kemungkinan setiap saat ada masalah persoalan yang kita hadapi, tapi tempat perlindungan kita yang sejati, yang abadi adalah Allah sendiri. Ya, Allah memberikan kepada kita sesuatu yang indah, yaitu supaya kita jangan takut. Apapun persoalan masalah yang ada, tetap berserulah kepada Tuhan. Dialah penolong kita. Dia satu-satunya pengharapan kita. Ya, di dalam perjalanan hidup kita banyak tantangan yang dihadapi dan tidak kunjung berhenti. Selalu saja datang menimpa kita. Yang satu belum selesai, sudah muncul yang lain lagi. Tetapi kita jangan takut, karena sesuai firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Tuhan memerintah malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dan memberikan jalan keluar, bahkan kemenangan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sadarilah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan selalu dijaga, dilindungi oleh bodyguard-nya Tuhan, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, ya, memberikan pertolongan, menjaga, melindungi, dan selalu ada bagi kita setiap waktu.
Oleh sebabnya jangan takut, ya, karena ketakutan membuat kehilangan damai sejahtera. Hanya dalam Tuhan ada kekuatan dan pertolongan. Kita punya Tuhan yang hebat. Jangan hilang harapan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, jadi ada jaminan supaya kita tidak perlu takut kepada siapapun. Ya, kita tetap percaya kepada Tuhan karena Dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, iblis sedang bekerja menaburkan benih ketakutan pada setiap orang, lebih-lebih orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah cara iblis melemahkan dan melumpuhkan semangat semua orang, tidak terkecuali bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada berapa banyak anak Tuhan yang merasa takut yang luar biasa sehingga tidak lagi punya pengharapan, merasa khawatir dan dengan situasi yang dia alami saat ini. Karena ketakutan ini adalah produk daripada iblis. Oleh sebabnya kita yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan takut, ya. Kalau kita tawar hati, maka lemahlah kekuatan kita, ya. Oleh sebab itu mari, ya, saya dan saudara yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Allah itu adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebabnya sekali lagi saya ingatkan agar takutlah hanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita dapat dan bisa melakukan apa saja. Bersama Tuhan kita pasti bisa dan sanggup melakukan semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami semua sudah belajar tentang firman-Mu. Kami semua sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin langkah kami, pegang tangan kami, agar kami tidak menyimpang dari tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.